Riset Rekayasa Genetika dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi riset hayati dan lingkungan. Pusat Riset Rekayasa Genetika memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan riset berbasis informasi genetik dari makhluk hidup. Manipulasi tingkat genetik dilakukan untuk memperbaiki sifat atau memperoleh sifat baru dari biodiversitas sesuai kebutuhan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di bidang pangan, kesehatan, energi, lingkungan, dan sebagainya. Saat ini kegiatan riset kami difokuskan untuk memberi solusi bagi permasalahan nasional dan global, terutama terkait efek perubahan iklim terhadap dua aspek terpenting dalam kehidupan, yaitu pangan dan kesehatan. Cakupan kegiatan pada Pusat Riset Rekayasa Genetika adalah pencarian gen, penghantaran gen, rekayasa sel inang, rekayasa metabolit, rekayasa protein, dan deteksi berbasis molekuler. Pusat Riset Rekayasa Genetika memiliki 120 orang SDM iptek yang berpengalaman dalam melakukan riset bioteknologi modern. Pusat riset kami telah mendapatkan pendanaan kegiatan yang bersumber dari program internasional maupun nasional, serta memiliki kegiatan kerjasama dengan mitra dari dalam maupun luar negeri. Kelompok riset biomolekuler SARS-CoV-2 memiliki beberapa kegiatan meliputi pengembangan vaksin rekombinan fusi protein spike dari SARS-CoV-2, whole genome sequencing SARS-CoV-2, full PCR untuk efisiensi screening deteksi virus SARS-CoV-2, dan juga kultur virus untuk pengujian. Kami mengundang mitra riset asisten, dan juga mahasiswa aktif untuk bergabung dengan kelompok penelitian kami. Terima kasih. Laboratorium Rekayasa Sel Mamalia dan Sinyal Transduksi mengembangkan rekayasa sel mamalia yang terfokus pada pengujian aktivitas kandidat obat terapi terarah yang meliputi antivirus, antidiabetes, dan anti kanker, serta peningkatan level sialic acid pada kandidat biosimilar dan lipoitin alpha. Pembuktian aktivitas bahan baku obat terapi terarah pada sel model sangat penting dalam pengembangan obat, tetapi masih jarang dilakukan di Indonesia. Kelompok riset Rekayasa Sel Mamalia dan Sinyal Transduksi melakukan rekayasa sel mamalia untuk pengujian molekuler aktivitas kandidat bahan baku obat yang meliputi anti kanker, antidiabetes, maupun antivirus SARS-CoV-2, serta untuk melakukan rekayasa sel mamalia untuk meningkatkan sialilasi dari kandidat biosimilar dari lipoitin alpha. Saat ini di laboratorium kita sedang mengembangkan obat berbasis biosimilar yang dalam hal ini adalah darbepoetin alpha. Darbepoetin alpha sangat esensial sekali untuk pengembangan sel darah merah. Saat ini kita telah berhasil dalam mengembangkan sel mamalia CODG44 yang dapat digunakan untuk memproduksi darbepoetin alpha. Rekayasa sel mamalia dan studi sinyal transduksi yang kami lakukan meliputi transient maupun stable transfection, introduksi viral vector, serta rekayasa menggunakan CRISPR-Cas9. Kami mengundang mitra untuk berkolaborasi dalam penelitian kami, serta mengundang mahasiswa aktif untuk melakukan riset di laboratorium kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok riset teknologi deteksi DNA dan rekayasa biomolekuler insulin memiliki fokus kegiatan riset. Yang pertama, membuat dan mengembangkan teknologi deteksa dengan DNA sebagai target. Yang kedua, melakukan rekayasa biomolekuler insulin. Yang ketiga, membuat protein rekombinan untuk aplikasi terapi, deteksi, dan protein pendukung pengembangan insulin. Latar belakang dari kelompok riset kami itu adalah pertama, tingginya produk impor alkes di Indonesia lebih kurang 90%, sedangkan kebutuhan alkes di Indonesia tinggi. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penderita diabetes tertinggi di dunia, sehingga kebutuhan akan insulin dan analognya juga tinggi. Nah, atas dasar itu kami memiliki visi misi yang pertama memberi kontribusi terhadap permasalahan kemandirian alkes dan insulin dan produk terkait. Terima kasih. Informasi genetik saat ini berperan sangat penting dalam proses pengobatan maupun deteksi dini penyakit kanker. Penambahan kasus penderita kanker di Indonesia maupun dunia secara global setiap tahun semakin meningkat. Penanganan dan pencegahan secara optimal dan efisien harus terus diupayakan. Kami, kelompok riset biomarker penyakit kanker, berupaya mewujudkan tujuan tersebut melalui investigasi terhadap biomarker genetik yang berperan penting sebagai penanda diagnosa dini, diagnosa faktor risiko kanker, maupun dalam pemilihan jenis terapi yang tepat bagi pasien. Kami juga melakukan perancangan dan validasi metode diagnosis berbasis PCR. Pengobatan berbasis informasi genetik sel kanker pasien yang dikenal dengan personalized medicine, serta diagnosa dini maupun diagnosa faktor risiko kanker pada keluarga pasien merupakan upaya tepat yang saat ini dilakukan. Harapan kami semoga kegiatan ini dapat menghasilkan informasi penting mengenai biomarker genetik penyakit kanker, serta metode diagnostik yang tervalidasi dalam rangka berkontribusi nyata menyelesaikan masalah penyakit kanker. Kelompok riset kami memiliki 3 kegiatan utama, yaitu analisis transkriptomika terhadap perubahan ekspresi gen karena perbedaan lingkungan tumbuh dari tanaman ganyong. Kemudian yang kedua, analisis transkriptomika dan metabolimik untuk tujuan pemuliaan pada tanaman keladi tikus. Dan yang ketiga adalah penyuntingan genom pada tanaman kelor dan kelapa sawit untuk meningkatkan kandungan minyak nabati. Adapun fokus dari penelitian kami adalah pemetaan genetika, kemudian identifikasi marka-marka DNA terkait gen-gen spesifik berupa ketahanan terhadap naungan, non-gluten, dan produktivitas tinggi. Adapun tujuan utama dari penelitian kami adalah untuk menghasilkan varietas unggul dari tanaman ganyong yang memiliki karakteristik tahan naungan dan produktivitas tinggi. Kelompok riset peningkatan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik memiliki ruang lingkup yang meliputi identifikasi dan seleksi plasma nutfah tahan penyakit tanaman, kemudian gene discovery untuk gen ketahanan penyakit, dan pengembangan pengujian ketahanan tanaman terhadap penyakit tanaman. Pada saat ini dan beberapa tahun ke depan, kegiatan penelitian kami fokus pada pengembangan padi tahan blast dengan pendekatan marka molekuler dan rekayasa genetika. Dan selanjutnya kami juga aktif meneliti penyakit bercakter pada sorghum. Dan paralel dengan kedua hal di atas, kami juga mengembangkan metode transformasi genetika tanaman dalam rangka untuk menghasilkan varietas baru tahan penyakit. Tujuan akhir dari riset ini adalah untuk membantu pemerintah dalam penyediaan varietas unggul baru yang tahan terhadap cekaman biotik. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti universitas, kementerian, pemerintah daerah, atau industri, dalam rangka penelitian, pengembangan, dan diseminasi hasil penelitian.
Pembentukan kelompok riset ini dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu yang pertama, pentingnya ketersediaan bibit unggul baru yang berproduksi tinggi, seragam atau stabil, adaptif terhadap lingkungan sekitar, dan tahan penyakit untuk budidaya pertanian. Yang kedua, pentingnya penyediaan informasi dan protokol regenerasi berbagai jenis tanaman untuk produksi klonal, perbaikan genetik, maupun studi genetika dan fisiologi. Pada fokus riset 1, pengembangan teknik regenerasi tanaman dari sel somatik dilakukan melalui jalur embriogenesis somatik dan organogenesis maupun proliferasi tunas untuk tanaman-tanaman penting atau kerabat tanaman penting seperti pisang liar, bawang merah, sono keling, dan jati. Fokus riset 2 adalah pengembangan teknik fusi protoplas. Pada tahap protoplas inilah manipulasi atau rekayasa dapat dilakukan, yaitu dengan diisolasi protoplasnya dan kemudian difusikan sehingga terjadi hibridisasi secara somatik. Halo rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Izinkan kami dari kelompok riset jenis cropping dan pre-breeding pisang liar dan kerabat liar tanaman budidaya lainnya memperkenalkan profil singkat dari kelompok riset kami. Jumlah anggota kelompok riset kami terdiri dari 8 orang, di mana 3 orang sudah doktor, 4 orang magister, dan 1 litigasi. Kelompok riset ini dipimpin atau diketuai oleh Dr. Fajaruddin Ahmad. Dalam kelompok riset ini, kami mencoba mengembangkan pendekatan inovatif untuk mendukung program pra-pemuliaan dan pemuliaan tanaman, baik pisang maupun tanaman budidaya lain. Kami menggunakan pendekatan genetik sitogenetik. Peran strategis yang dilakukan oleh kelompok riset kami secara nasional maupun global yaitu memetakan permasalahan nasional dan global terkait budidaya pisang dan tanaman lainnya. Yang kedua, membangun track record yang jelas dan berkelanjutan. Kemudian, mendiseminasikan hasil-hasil penelitian. Kami terbuka dalam kerjasama baik nasional dan internasional. Kegiatan eksplorasi pisang sudah kami lakukan dari tahun 2009. Berikut adalah dokumentasi salah satu anggota tim kami yaitu Dr. Yuyi. Kawan BRIN yang smart dan penuh semangat. Perkenalkan, kelompok penelitian pemuliaan berbasis presisi genom atau musisi gen. Kami menyadari saat ini kita berada di era di mana genomik dan data omicsnya yang luar biasa besar. Integrasi teknologi genomik dan data omics tersebut akan memungkinkan kita melakukan pemulihaan tanaman secara lebih menakjubkan, yakni lebih presisi, dengan hasil lebih cepat, signifikan, dan relevan dengan sifat yang diinginkan secara bersamaan. Kawan BRIN yang smart dan penuh semangat. Kelompok riset musisi gen akan turut ambil bagian dalam fokus riset mengungkap profil genetik plasma nutfah tanaman, pemetaan genetik dan pengembangan marga molekuler, serta pemulihaan presisi. Kami dengan 8 orang personel bervariasi, namun tetap satu misi, kejar target meski dana penelitian serba tak pasti. Kelompok riset musisi gen tidak mudah lagi, tapi pasti open-minded, rendah hati, suka menolong dan berkolaborasi. Semangat, semoga Allah meridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok riset pengembangan sistem respon cepat pemulihan tanaman yang berada di bawah organisasi riset Hayati dan Lingkungan dan pusat riset rekayasa genetika. Kami ingin menjawab tantangan terkait dengan pemulihan tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan varietas baru. Fokus riset pada kelompok ini dapat dilihat pada layar. Silahkan di screenshot atau di pause untuk lebih mencermatinya. Riset kelompok ini tidak dibatasi pada komoditas tanaman tertentu, jadi bisa tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan teknik-teknik bioteknologi termasuk cloning, marka molekuler, kultur jaringan, transformasi tanaman, kultur anter, dan teknik in silico melalui bioinformatika. Dengan mempercepat waktu pemulihan, kami berharap dapat mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan negara Republik Indonesia. Sekian informasi dari kami, terima kasih. Kelompok riset modifikasi genetik dan metabolik untuk ketahanan pasca panen merupakan salah satu kelompok riset pada Pusat Riset Rekayasa Genetika Tanaman, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, memiliki fokus pada perbaikan tanaman secara genetik untuk mempertahankan umur panen dan mengurangi degradasi panen. Kami menggunakan pendekatan seluler, genomik,
metabolomik, dan transkriptomik untuk mengetahui regulator yang dapat memperpanjang daya simpan produk tanaman. Kegiatan utama kami mencakup evaluasi dan mitigasi untuk mencegah penurunan kualitas tanaman pasca panen pada komoditas tanaman hortikultura dan pangan. Kami bermitra dengan akademisi, lembaga riset lain, dan industri dalam pelaksanaan riset dan aplikasinya. Tentu juga didukung oleh 9 SDM peneliti lulusan luar dan dalam negeri untuk mengakselerasi target karir kami. Kami sangat menyambut kemitraan dan kolaborasi riset dengan berbagai pihak. Selamat datang di kelompok riset Nutrigenomik Tanaman Tahan Cekaman BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Fokus kegiatan di kelompok riset kami adalah karakterisasi dan modifikasi genom tanaman untuk memperbaiki mutu dan ketahanan tanaman yang adaptif terhadap cekaman. Kegiatan riset di kelompok kami adalah biofortifikasi padi dan ubi kayu untuk perbaikan nutrisi, diversitas genomik dan metabolit sekunder tanaman terancam punah dan tumbuhan lokal potensial obat, bioteknologi tanaman tebu yang tinggi rendemen dan tahan hama, metagenomik mikroba pada tanaman penting, dan perakitan padi mutu unggul dan toleran cekaman. Bersama BRIN, maju terus riset dan inovasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok riset perbaikan tanaman dan biofortifikasi. Kami memanfaatkan teknik rekayasa genetika seperti genome editing, RNA interference, dan overekspresi gen untuk perbaikan sifat tanaman. Fokus kegiatan kami antara lain, 1. Meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua, meningkatkan kandungan gizi pada tanaman atau yang kita kenal dengan biofortifikasi. Yang ketiga, merekayasa tanaman agar tahan pada cekaman biotik atau abiotik. Yang keempat, memanfaatkan tanaman sebagai bioreaktor untuk menghasilkan protein penting dalam dunia medis dan industri. Kami telah menjalin kerjasama riset dengan beberapa instansi dan terbuka untuk kolaborasi riset dengan siapapun, baik dari dunia akademia, industri, dan lembaga pemerintah yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan suboptimal merupakan tantangan pertanian masa kini di tengah perubahan iklim global serta menyempitnya lahan akibat meluasnya pemukiman maupun meningkatnya cemaran lingkungan. Genom sebagai blueprint karakteristik makhluk hidup menyimpan rekam jejak adaptasi yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan untuk mengembangkan sifat unggul baru. Kami dari kelompok riset interaksi genom tanaman dan lingkungan suboptimal melaksanakan kegiatan dalam lingkup gene dan marker discovery, karakterisasi gen secara fungsional, manipulasi genetik dan atau seleksi genomik, serta koleksi dan kajian fenotipik plasma nutfah di lingkungan suboptimal.
Halo kawan Brin, ini dia salah satu fasilitas laboratorium yang berada di Cibinong. Tepatnya di Kompleks Cibinong Science Center, Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 46, Kabupaten Bogor. Gedung National Integrated Center for Genomic, Tropical Biodiversity, and Environment atau Laboratorium Genomik ini merupakan salah satu fasilitas infrastruktur pendukung riset terintegrasi dari beberapa laboratorium yang berada di pusat riset dalam organisasi riset, ilmu pengetahuan hayati, dan lingkungan. Secara umum, sebagian besar ruangan-ruangan dalam laboratorium genomik dengan luas bangunan sebesar 16.000 meter persegi ini terdiri dari ruangan-ruangan untuk laboratorium riset dan dilengkapi pula dengan ruangan pendukung lainnya, di antaranya seperti coworking space, front office, meeting room, working and training, administrasi, ruang IT, musola, dan gudang. Fasilitas laboratorium genomik yang terintegrasi ini juga menyediakan peralatan riset mutakhir untuk bioteknologi dan rekayasa molekuler bagi publik. Fasilitas ini diproyeksikan sebagai fasilitas riset nasional untuk menghasilkan produk-produk berguna berbasis rekayasa biologi molekuler seperti material herediter, sekuens DNA dan RNA, host, gen sintetik, vaksin, serta protein farmaseutik berbasis bahan lokal. Selain itu, fasilitas modern terstandar ini dapat digunakan sebagai laboratorium acuan di bidang bioteknologi dan bioengineering dan sebagai fasilitas pusat pertukaran ilmu pengetahuan di tingkat regional maupun internasional. Laboratorium genomik ini berupa open space dan terpusat. Selanjutnya, kita akan melihat fasilitas laboratorium dari Gedung Balai Bioteknologi yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan. Gedung Balai Bioteknologi ini dibangun pada tahun 1992 sampai dengan 1994 yang operasionalnya sendiri diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan nama Pusat Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi pada tanggal 29 Desember 1995. Gedung Balai Bioteknologi awalnya merupakan bagian dari Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dibangun sebagai salah satu pusat keunggulan pengembangan bioteknologi industri nasional dan diharapkan memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan industri yang memanfaatkan bioteknologi sebagai sarana dan prasarana riset. Gedung Balai Bioteknologi didukung dengan beberapa fasilitas laboratorium, diantaranya Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Teknologi Fermentasi, Laboratorium Teknologi Gen, Laboratorium Analisa dan Proses Hilir, Pilot Plant Bioteknologi Industri, Laboratorium Recovery, Ruang Koleksi Mikroba, Laboratorium Mikropropagasi Tanaman, Laboratorium Agromikrobiologi, serta Greenhouse dan Screenhouse.
Gedung Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi BRIN berlokasi di Kompleks Cibinong Science Center. Fasilitas penelitian yang ada di gedung ini digunakan untuk riset-riset terkait tema kultur jaringan, analisis genetika, dan pemulihan tanaman. Penelitian yang dikerjakan di sini juga terkait genetika populasi, uji molekuler dan genetika tanaman, persilangan, analisis ploidi, dan sitogenetika. Di sini juga terdapat alat flow cytometer dan beragam jenis mikroskop yang dapat digunakan untuk menganalisis keunikan sampel tanaman yang tengah diteliti, baik di skala kromosom maupun di skala mikroskopiknya. Adapun kegiatan penelitian yang telah dan dilakukan meliputi atas tanaman kangkung tetraploid, jati tetraploid, jahe, tanaman sono keling, berbagai jenis pisang, kentang hitam, talas pontianak, gaharu, kelor, mengkudu, buah naga kuning, buah naga merah, dan anggrek. Tim penelitian di sini tercatat juga telah mendaftarkan 17 aksesi pisang unik hasil pemuliaan yang telah mereka lakukan. Selain jenis tanaman yang sudah populer, peneliti di sini juga turut mendalami riset underutilized cereal crop yang memiliki potensi untuk menjadi tanaman pertanian yang dapat diarus utamakan di masa depan. Tanaman ini juga memiliki sifat unggul ketahanan pada lingkungan kering. Dua jenis tanaman sereal underutilized yang saat ini sedang dalam kajian mereka meliputi jejawut atau Setaria italica dan jali atau kerap juga disebut hanjeli atau Cox lacryma jobi.